Garry Kasparov dianggap sebagai salah satu pemain catur terhebat dalam sejarah. Kasparov lahir pada tanggal 13 April 1963 di Republik Azerbaijan. Pada tahun 1985, di usia 22 tahun, Kasparov menjadi juara dunia termuda dalam sejarah saat ia mengalahkan Anatoly Karpov. Dalam pertandingan terakhir dari 6 pertandingan, juara catur dunia Garry Kasparov menang atas Deep Blue, komputer permainan catur IBM, dan memenangkan pertandingan dengan skor 4-2. Meskipun Deep Blue mampu mengevaluasi 100 juta posisi catur yang berbeda per detik, tim IBM tidak yakin pada kinerja komputer dalam kompetisi dan Kasparov diunggulkan untuk menang. Karena frustrasinya, juara catur dunia itu kalah pada pertandingan pertama dari Deep Blue. Namun, Kasparov yang brilian dengan cepat bangkit dan memenangkan game kedua. Kemudian, pada game ketiga dan keempat berakhir imbang. Sementara Kasparov memenangkan game kelima. Dan pada 17 Februari 1996, Master Catur yang menang atas Deep Blue di game ke-6 dan memenangkan pertandingan dengan skor akhir 4-2. Ketika kita mendengar peristiwa bersejarah tadi, satu hal yang muncul di dalam pikiran kita adalah luar biasa. Seorang manusia bisa menggunakan kemampuan dan otaknya hingga maksimal. Hal itu terbukti dari Garry Kasparov yang bisa mengalahkan IBM, yang bisa memprediksi 100 juta langkah dan posisi catur. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang pintar, tetapi hanya sedikit orang yang berhikmat. Orang pintar itu mengandalkan akal, pengetahuan, dan kepandaiannya, sedangkan orang berhikmat itu mengawinkan akal, hati nurani, dan perasaan. Kepintaran itu upaya dan inisiatif manusia, sedangkan hikmat itu titisan dan cahaya ilahi. Orang pandai selalu mengandalkan kekuatan akalnya, sedangkan orang berhikmat selalu meminta petunjuk Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Hikmat, pengetahuan, dan kepandaian adalah anugerah Tuhan agar manusia cerdas dalam bertindak, dan itu akan membuat manusia menjadi bijak. Karena itu, hanya orang-orang cerdas dan bijak yang menggunakan akal dan pengetahuannya secara terukur, sedangkan orang-orang bodoh sembrono dalam cara berpikir dan bertindak. Orang berhikmat jujur dalam bertindak, sedangkan orang bebal berubah-ubah dan tak mampu membedakan salah dan benar. Gunakan hikmat untuk menjaga kesucian hidup dan mencari kemuliaan Allah, serta solusi dalam berbagai permasalahan. Pakailah pengetahuan untuk berpikir jernih dan jangan merugikan orang lain. Manfaatkan kepandaian untuk berkata jujur, bersikap adil, dan bertindak benar. Jika kita mau hidup dalam hikmat Tuhan, maka kita mendapatkan kehormatan, kesuksesan, dan mahkota kehidupan dunia dan sorga. Asal kita konsisten melakukan semuanya itu, yakni hikmat, maka kita akan meraih segalanya dari Tuhan. Karena hidup berhikmat berarti hidup yang setia dan taat kepada Tuhan. Hidup berhikmat berarti hidup yang penuh kasih, sabar, dan tekun melakukan kebaikan dan kebenaran Tuhan, meski diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Sebagai umat Tuhan, marilah kita hidup berhikmat. Mulailah, raihlah, dan perolehlah hikmat itu dengan hidup
takut akan Tuhan. Selanjutnya, nikmatilah hikmat itu dalam ketaatan kepada Tuhan dengan kasih, sabar, tekun, setia, dan taat melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Jika kita hidup berhikmat, nantikan dan nikmatilah kebahagiaan hidup dari Tuhan. Kita pasti menikmati segala sesuatu dan merasakan sendiri penyertaan Tuhan yang sempurna dan berkat kasih karunia Kristus yang tiada bertara. Maka hiduplah berhikmat. Kami dari Fisdak Media Ministry, Tuhan memberkati.